Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7191. Pria seperti apa? Kakak York. Ini dia. Baru saja. Informan saya mengabarkan berita bahwa Murong Yanran tidak berusaha menghindari orang dan langsung mengenakan topi hijau pada saya. Aku belum percaya. Sekarang sepertinya aku akan berubah menjadi Hulk. Ketika dia mengatakan ini, Tuan Ma Yuan merasa sangat sedih sehingga dia akan menangis. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Kamu hanya tahu itu. Tidak tahu apa-apa lagi." Tuan Ma Yuan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Informan saya baru saja menyampaikan informasi terperinci. Murong Yanran telah pergi ke Atlantis untuk belajar dalam beberapa tahun terakhir, dan dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai kesuksesan dalam studinya. Awalnya, menurut kesepakatan kedua keluarga kami, setengah bulan yang lalu, dia seharusnya kembali dan menikah denganku. Tapi tanpa diduga, di pesta kelulusan, dia bertemu pria bernama Jin Hawk ini. Mereka berdua bertemu begitu. Mereka bertemu satu sama lain dan langsung mengumumkan mereka teman seumur hidup di lingkungan pertemanan mereka. Kupikir mereka benar-benar teman, tapi sekarang sepertinya tidak seperti itu sama sekali. Murong Yanran, wanita ini, tidak hanya tidak menghindari orang, tetapi juga langsung membawa pezina itu kembali. Aku membencinya. Pada saat ini, Tuan Ma Yuan memiliki postur memukuli dadanya. Dan dia sangat kesakitan. Harvey York tidak bisa berkata-kata dan berkata, "Jika saya ingat dengan benar, pernikahan Anda seharusnya hanya sebuah transaksi. Apakah kamu tidak menganggap seperti itu? Untukmu Tuan Ma Yuan, selama kamu mau, wanita apa yang tidak bisa mendapatkannya? Lebih baik memanfaatkan kesempatan. Kamu dan dia putus, membubarkan pernikahan, memulihkan kebebasanmu, dan tetap mengejar cinta sejatimu." Tuan Ma Yuan berkata dengan ekspresi sedih. "Kakak York, bukan itu yang saya maksudkan. Lagi pula dia tunanganku. Setelah pembubaran pernikahan, dia bisa melakukan apa saja. Tapi sebelum pernikahan bubar, dia tidak bisa memukul wajahku seperti ini." Ketika dia mengatakan ini, Tuan Ma Yuan jelas sedikit terganggu. Dan matanya tidak menentu. Jelas, dia membuat beberapa alasan untuk dirinya sendiri. Untuk membuat Harvey York merasa bahwa dia tidak sedih karena perasaannya yang sebenarnya. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Tuan Ma Yuan. Siapa orang yang tidak pernah sedikit bodoh dan menderita karena cinta? Orang-orang seperti Tuan Ma Yuan terlihat canggih. Tetapi begitu mereka mengenali seseorang, saya khawatir mereka akan menaruh banyak kasih sayang. Ayo, jangan berpura-pura di depanku. Merasa tidak nyaman. Bila kamu merasa tidak nyaman, oh ya seperti laki-laki, langsung temui. Harvey York menunjuk ke pintu restoran barat. Setelah masuk, tanyakan dengan jelas. Tanyakan padanya, apakah dia ingin menikahimu. Jika dia mau, maka kamu harus mematuhi moralitas yang paling dasar, kan? Jika dia tidak menginginkannya, gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan bahwa kamu harus mundur dari pernikahan dan putus. Hal semacam ini harus diselesaikan secara langsung, tidak berlarut-larut. Mengerti? Harvey York memberi isyarat kepada Tuan Ma Yuan untuk bergerak maju. Meskipun perasaannya sendiri sedang kacau, tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya sama sekali.
Tapi dia tidak ingin Tuan Ma Yuan memulai jalan lamanya. Tuan Ma Yuan tampak ragu-ragu dan berkata, Kakak York, bukannya aku menolak untuk mendengarkanmu. Itu yang saya pikirkan. Saya merasa aku tidak bisa mengucapkan kata-kata ini di depannya. Dan, kalau dia benar-benar ingin mundur dari pernikahan, aku. Harvey York tidak bisa berkata-kata. Bisakah kamu menjadi seperti laki-laki? Apakah kamu sangat ingin menjadi lelucon seluruh kota? Bab 7192. Lahir Mu Qiang. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Tuan Ma Yuan menjadi semakin ragu. Ragu, jelas. Dia memiliki perasaan yang sebenarnya untuk Murong Yanran. Dan perasaan sejati ini bercampur dengan rasa takut. Jadi pada saat ini, dia merasa sedikit tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dia takut Murong Yanran benar-benar akan mencampakkan dirinya sendiri. Saya juga takut benar-benar ada padang rumput di atas kepala saya. Dapat dikatakan bahwa Tuan Ma Yuan saat ini berada dalam dilema dan sangat terjerat. Tuan Ma Yuan, mengapa Anda terlihat seperti limbah ini di sini? Pada saat kritis ini, suara arogan yang acuh tak acuh, tetapi agak sombong datang. Datang ke sini untuk menghalangi jalanku. Kamu sengaja membuatku jijik, kan? Harvey York tanpa sadar berbalik dan melihat Murong Yanran dan Jin Hauke berpegangan tangan saat ini. Dan seorang seperti selebriti wanita muda keluar dari sana. Mereka diikuti oleh sekretaris, pengacara dan pengawal. Dia terlihat seperti pria besar, Tuan Ma Yuan. Di sisi lain, terlihat seperti anjing liar di pinggir jalan. Namun, setelah Tuan Ma Yuan bereaksi, dia dengan cepat melangkah maju dan tersenyum jelek. Yanran, ku dengar kamu kembali. Aku di sini untuk menjemputmu. Kamu bekerja keras selama ini, bukan? Aku mengatur kamar presidensial untukmu. Pergi dan istirahatlah. Pada saat ini, Tuan Ma Yuan dengan paksa tidak membiarkan perhatiannya tertuju pada Jin Hao. Dengan senyum enggan di wajahnya. Merasakan gerakan Tuan Ma Yuan, Jin Hao tersenyum sinis. Lalu meraih tangan kanan Murong Yanran, meletakkannya di bibirnya dan menciumnya. Tindakannya sederhana, tidak berbahaya, tetapi sangat menghina. Pada saat ini, Tuan Ma Yuan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Tapi dia juga karakter. Dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia membuat dirinya tetap tenang. Tuan Ma Yuan, apakah kamu mengikutiku? Aku tidak pernah memintamu untuk datang menjemputmu. Bisakah kamu berhenti mengikutiku seperti anjing yang menjilati? Kamu tidak merasa kesal. Tapi aku merasa kesal. Murong Yanran sedang memegang Jin Hao saat ini. Menatap Tuan Ma Yuan dengan mematikan. Wajahnya dingin. Lagi pula, meskipun kita berdua memiliki kontrak pernikahan, aku makan dengan teman laki-lakiku. Dan kamu ingin menjagaku. Apakah kamu terlalu picik? Tuan Ma Yuan bergerak-gerak di sudut matanya dan berkata, Tapi kalian semua, Murong Yanran berkata dengan dingin. Aku mengatakan semuanya. Percaya atau tidak, aku dan pacarku seperti ini. Selain itu, bahkan jika aku memiliki sesuatu dengan Jin Hao, itu karena perempuan secara alami kuat, dibandingkan dengan orang-orang sepertimu. Masing-masing pria barat ini sangat menarik. Berbicara tentang ini, Murong Yanran terus berbicara dengan ekspresi jijik. Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, jangan berkeliaran di depanku jika tidak ada yang harus dilakukan. Mengerti? Ketika aku ingin bercerai suatu hari nanti, aku mungkin mempertimbangkanmu. Wajah Tuan Ma Yuan langsung menjadi sangat jelek, dan berkata, Yanran, kontrak pernikahan kita melibatkan dua keluarga kita. Kita tidak bisa berubah-ubah.
Bahkan jika kamu tidak memikirkanku, kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Aku. Bagaimana? Apakah Anda ingin mengikat kebebasan saya dengan kontrak pernikahan? Murong Yanran mencibir. Sudah kubilang. Yang aku anjurkan adalah gagasan Barat tentang kebebasan dan kesetaraan. Gunakan kebiasaan kuno ini untuk mencoba menjebakku. Apakah kamu bercanda? Sudah kubilang. Persetan denganmu sekarang terus muncul di depanku untuk membuatku jijik. Jangan salahkan aku karena tidak baik padamu. Bab 7193. Tinggi di atas. Maaf. Salahku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memaksamu. Mendengar kata-kata Murong Yanran, Tuan Ma Yuan sangat tercengang sehingga dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berbicara saat ini. Melihat pemandangan ini, Murong Yanran melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil dagu Tuan Ma Yuan, dan berkata dengan dingin senang, "Mengetahui bahwa kamu itu salah. Jin Hauk dan aku akan pergi ke hotel untuk istirahat, dan kita akan menghadiri lelang amal nanti. Sekarang kita sibuk. Kita tidak punya waktu untuk melunasi tagihan untuk makan. Di sini, kamu ingat untuk pergi ke kasir. Dan omong-omong, biaya presidensial suite kita juga kamu yang akan selesaikan. Apakah kamu mengerti?" Meskipun Murong Yanran memandang rendah Tuan Ma Yuan, dia tidak keberatan membiarkan anjing yang menjilati ini membayar apa yang dia lakukan. Menurut Murong Yanran, semua ini adalah hal yang biasa. Ekspresi Tuan Ma Yuan menjadi semakin jelek saat mendengar ini. Tapi dia masih mengangguk sebentar dan hendak mengeluarkan dompetnya. Namun, saat ini, Harvey York menyambar dompet Tuan Ma Yuan dan berkata, "Dengan ringan jika kamu punya uang untuk memelihara seekor anjing, mengapa kamu sebaiknya tidak menemaniku makan di beberapa warung makan? Ayo pergi. Jangan buang waktu dan hidupmu di sini untuk wanita seperti ini." Saat berbicara, Harvey York dengan paksa menarik Tuan Ma Yuan untuk membawanya pergi. Bagaimanapun, selama dia adalah orang yang cerdas, dia dapat melihat bahwa Murong Yanran tidak memiliki perasaan yang baik untuk Tuan Ma Yuan. Hanya penghinaan dan ejekan. Jika itu masalahnya, mengapa menggunakan wajah panas untuk menempelkan pantat dingin seseorang? Murah itu tidak murah. Namun, sebelum Harvey York dan Tuan Ma Yuan pergi, pada saat ini, tatapan sedikit menghina Murong Yanran menyapu. Dan setelah menatap Harvey York sejenak, dia mencibir, "Kamu adalah perwakilan legendaris dari aliansi seni bela diri negara besar Harvey York." Tuan Ma Yuan mendengar ini dan berkata, "Benar, dia adalah kakak tertua saya yang baru." Harvey York mendengar konfirmasi Tuan Ma Yuan. Murong Yanran menyipitkan mata ke arah Harvey York sejenak dan berkata, "Saya pikir perwakilan legendaris dari Liga Seni Bela Diri Negara Besar adalah semacam eksistensi dengan 3 kepala dan 6 lengan. Sekarang tampaknya jika kamu direduksi menjadi bergaul dengan Tuan Ma Yuan, itu menjadi lebih rendah. Saya memperingatkan Anda. Berikan gelar perwakilan Anda dari Liga Bela Diri Negara Besar kepada Tuan Jin Hauk di sebelah saya sesegera mungkin. Dan kemudian keluar. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu makan dan pergi." Harvey York berkata dengan ringan, "Kamu juga tahu bahwa aku adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar Jadi dengan status perwakilanku, aku harus menjadi orang negara besar yang hebat. Biarkan saya memberikan identitas ini kepada orang barat di sekitar Anda. Apakah saya salah dengar? Atau apakah Anda memiliki otak yang buruk?" Murong Yanran mencibir nama keluarga York. "Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Atau pura-pura tidak mengerti? Bangsa barat adalah bangsa terbesar di dunia.
Dan Jin Hawk adalah generasi master dari Atlantis Tanah Suci. Ksatria. Templar. Dia datang kali ini untuk memperbaiki kota perbatasan dan membiarkan orang di kota perbatasan jatuh di bawah kecemerlangan Atlantis. Jadi, langkah pertamanya adalah, tentu saja, menjadi perwakilan dari aliansi bela diri negara besar H, dan kemudian mengendalikan kota perbatasan. Jadi, jika kamu menyerahkan identitas ini sekarang, aku masih bisa bersikap sopan padamu. Kalau tidak, ketika Tuan Jin Hawk ingin memaksanya, saya khawatir sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya. Ketika dia mengatakan ini, wajah Murong Yanran adalah ekspresi alami. Pada saat yang sama, dia melingkarkan lengannya di dadanya dan menatap Harvey York dengan wajah mengejek. Seolah-olah semua yang dia katakan harus diterima. Begitu saja, Jin Hawk tidak berbicara. Hanya menatap Harvey York dengan wajah pendiam. Tetapi matanya semua tinggi. Bab 7194. Jangan percaya padaku. Harvey York tersenyum tanpa komitmen. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan seorang wanita dengan otak yang rusak seperti Murong Yanran. Tetapi melirik Tuan Ma Yuan dan berkata, "Aku pergi sekarang. Kamu juga pergi bersamaku. Atau tinggal dan terus menjilat anjingmu. Tapi ingat, saat kamu menjilat anjing itu, kamu tidak perlu muncul di depanku di masa depan. Bagaimanapun, seorang pria yang bahkan tidak memiliki martabat dan tulang punggung tidak memiliki nilai untuk saya lihat lebih banyak." Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi ragu muncul di wajah Tuan Ma Yuan. Murong Yanran melihat bahwa Harvey York tidak hanya tidak menyetujui permintaannya, tetapi juga mengubah topik pembicaraan. Dia segera mencibir dan berkata, "Nama keluarga York, karena kamu sendiri mencari kematian, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu di masa depan. Juga, Tuan Ma Yuan, kamu bisa mencoba pergi bersamanya. Selama kamu bisa menanggung konsekuensi itu." Ekspresi Tuan Ma Yuan menjadi semakin ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan pergi dengan Harvey York. Melihat adegan ini, Murong Yanran mencibir, "Bagus kamu Tuan Ma Yuan. Kamu akan menyesalinya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ada hubungannya denganmu." Harvey York tersenyum dan berkata, "Itu hal yang baik, pelacur. Dan kamu tidak layak untuk saudaraku. Kalian pergi saja ke kamar presidensial dan bersenang-senanglah." Bagaimanapun, arloji itu dipasangkan dengan seekor anjing selamanya. Mendengar ini, wajah Murong Yanran langsung tenggelam. Dan Jin Hawk, yang awalnya diam, melangkah maju setelah wajahnya berubah saat ini. Menunjuk Harvey York, "Orang-orang negara besar H. Bagaimana kamu berbicara? Kamu tidak hanya berani mengejek Nona Murong, tetapi kamu juga berani menuding diriku. Saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada saya sekarang. Jika tidak, selama saya mengucapkan sepatah kata pun, aliansi bela diri dunia akan menolak untuk mengakui status Anda sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara besar H. Biarkan aliansi bela diri negara besarmu keluar dari aliansi bela diri dunia. Dan kamu Harvey York juga akan menjadi orang berdosa dari seluruh dinasti negara besar H. Jangan mempertanyakan kata-kataku dan kemampuanku, karena aku elang emas Atlantis. Kata-kataku adalah emas. Bahkan jika aku membual, semuanya bisa menjadi kenyataan. Ketika dia mengatakan ini, Jin Hawk membawa tangannya ke belakang punggungnya dan memiliki ekspresi kesepian di wajahnya. Dan pria dan wanita di belakangnya semua menatap Harvey York dengan ekspresi mengejek saat ini. Jelas,
Harvey York mungkin memiliki beberapa kemampuan dan kekuatan di Boundary City. Tetapi dibandingkan dengan orang-orang seperti Jin Hawk, itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Jin Hawk, tetapi bahkan manajemen tingkat tinggi dari Aliansi Bela Diri Dunia, sangat optimis tentang generasi muda master ini. Tidak peduli betapa hebatnya orang-orang negara besar di depan karakter seperti Jin Hawk, mereka tidak cukup untuk dilihat. Harvey York terlalu malas untuk menjelaskan, tapi menggelengkan kepalanya. Dia melihat terlalu banyak orang sombong. Tapi pria yang sombong sampai pada titik ketidaktahuan. Dia benar-benar baru bertemu untuk pertama kalinya. Untuk orang seperti itu, dia bahkan tidak tertarik untuk membersihkan pihak lain. Lagi pula, jika Anda melakukan ini, tangan Anda akan kotor. Melihat ekspresi mengejek Harvey York, Murong Yanran mencibir, mencondongkan tubuh ke telinga Jin Hawk dan mengatakan sesuatu. Kemudian dia menatap Harvey York dengan ekspresi melihat orang mati. Jelas, dia berpikir bahwa karena Harvey York berani menyinggung begitu banyak orang, dia juga berani menyinggung para penguasa Atlantis. Maka dia tidak punya cara kedua untuk pergi kecuali menunggu kematian. Dan Jin Hawk juga merasakan ejekan di mata Harvey York. Dan pada saat ini dia sedikit kesal. Dan berkata, orang-orang negara besar kamu tidak percaya kataku. Bab 7195. Sebuah kata menjadi sebuah peribahasa. Harvey York menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, jika kamu benar luar biasa, kamu tidak akan memiliki sikap seperti itu ketika kamu bertemu denganku. Harvey York tidak mengatakan apa-apa lagi tentang ini. Ketika apa yang disebut pria Knight Templar di dunia barat bertemu dengannya, dia akan hormat atau berlari lebih cepat dari seekor anjing. Jin Hawk tidak mengerti arti kata-kata Harvey York. Pada saat ini, dia mencibir dan berkata, nama keluargamu adalah York. Kamu tidak mengerti sama sekali apa yang diwakili oleh kata-kata Ksatria Templar ini. Di depan 5 kata ini, nagalah yang harus melingkar untukku, dan harimau harus berbaring untukku. Orang seperti Mua, jangan berbicara tentang melawanku. Begitu saya membawa identitas saya, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut. Harvey York berkata dengan ringan, kamu sangat luar biasa. Jika aku membuatmu berlutut dengan satu panggilan telepon, bukankah kamu akan malu untuk kembali ke rumah nenekmu? Jin Hawk berkata dengan wajah ganas. Ada apa? Apakah kamu masih berani menyentuhku? Ayolah, biarkan aku melihat betapa hebatnya kamu. Harvey York mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya, menatap Jin Hawk, dan berkata dengan ringan, karena kamu telah memohon padaku, aku akan memindahkanmu dengan belas kasihan. Saat dia berbicara, dia memutar nomor dan kemudian berkata dengan lemah, kalian Ksatria Templar. Ada seorang pria bernama Jin Hawk, kan? Dia sombong di depanku dengan membawa panji Ksatria Templar. Sekarang terserah kalian. Setelah mengatakan itu, Harvey York tidak repot-repot memperhatikan apakah pihak lawan merespon atau tidak. Sebaliknya, dia menatap Jin Hawk dan tersenyum tipis. Saya tidak tahu apakah Anda telah kehilangan identitas Ksatria Templar. Kalau begitu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk terus menjadi sombong? Mendengar kata-kata Harvey York, Murong Yanran mencibir, menatap Harvey York dengan lubang hidungnya dan berkata, ayolah, nama keluargamu adalah York. Kamu tidak tahu betapa mulianya Tuan Jin Hawk. Satu panggilan telepon ingin menghilangkan identitasnya sebagai Knight Templar. Menurutmu siapa kamu? Kepala Ksatria Templar. Jin Hawk juga berkata dengan sinis, jika kamu bisa membuatku kehilangan
Identitasku sebagai Knight Templar. Aku akan berlutut secara langsung dan memanggilmu ayah. Mendengar dialog antara kedua belah pihak, para sekretaris, pengacara, pengawal, dan lainnya semua tersenyum aneh. Mata mereka penuh dengan sarkasme dan ejekan. Jelas, itu adalah pertama kalinya mereka melihat orang bodoh seperti Harvey York berpura-pura menjadi seperti ini di depan Murong Yanran dan Jin Hao. Bukankah ini mencari kematian? Dengung. Pada saat ini, ponsel Jin Hao tiba-tiba bergetar hebat. Dia melihat layar ponsel dengan wajah terkejut, dan kemudian terhubung dan menjawab dengan hormat. Tapi segera, Jin Hao, yang menjawab telepon, menjadi pucat seperti kertas dan gemetar seperti saringan. Murong Yanran berkata dengan wajah prihatin, "Tuan Jin Hao, apa yang terjadi?" Pada saat ini, Jin Hao tampak seperti dia sedang makan kotoran. Dia menatap Harvey York dengan tajam, mengertakkan gigi dan berkata, "Bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa Komandan Resimen memanggil saya secara langsung? Dan dia juga mengatakan untuk membatalkan status saya sebagai Templar. Apa yang telah kamu lakukan?" Apa? Mendengar kata-kata Jin Hao, Murong Yanran dan yang lainnya tercengang. Dalam sekejap, tidak ada yang mengira bahwa Harvey York benar-benar mengatakan sesuatu. Pada saat ini, mulut semua orang terbuka lebar, dan hampir bisa memasukkan telur. Ingat, lain kali kamu bertemu denganku, kamu harus berlutut dan memanggilku ayah. Harvey York melambaikan tangannya ke Jin Hao, dan kemudian mengajak Tuan Ma Yuan dan pergi. Bab 7196. Mengejutkanmu. Melihat Harvey York dan Tuan Ma Yuan pergi dengan arogan, Murong Yanran dan yang lainnya bisa membenci. Pada saat yang sama, semua orang sangat terkejut karena panggilan telepon Harvey York. Dia benar-benar membatalkan identitasnya sebagai Golden Hawk Templar. Tindakan seperti itu bisa dikatakan cepat dan akurat. Langsung membengkak wajah Jin Hauke dan wajah semua orang. Pada dasarnya, mereka tidak mau percaya bahwa Harvey York memiliki kemampuan seperti itu. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa kenyataan itu begitu kejam sehingga membuat semua orang merasa tercekik. Kemampuan Harvey York begitu hebat sehingga membuat orang sulit untuk bernapas. Jin Hao, jangan khawatir. Jangan depresi. Saya rasa itu belum tentu benar. Murong Yanran secara tidak sadar menenangkan Jin Hao saat ini. Orang musim panas yang besar. Reputasinya tidak begitu hebat. Dia sama sekali tidak memahami kekuatan dunia beradab barat. Bagaimana hal itu bisa mempengaruhi ksatria Templar yang mengerikan dan kuat? Saya menduga bahwa dia pasti telah bekerja sama dengan seseorang untuk mendapatkan nomor telepon tidak dikenal untuk menakut-nakuti dan menipu Anda. Singkatnya, jangan bingung. Bahkan jika Anda benar-benar kehilangan identitas Anda sebagai Knight Templar, jangan lupa bahwa Anda masih merupakan darah keluarga kerajaan. Dalam kapasitas Anda, di 3 hektar tanah kami di negara besar Anda layak untuk menjadi seorang raja, dan Villa Gunung Dewa Pedang kami pasti akan melewati api dan air untukmu. Pada saat ini, ekspresi lurus Murong Yanran mungkin tidak terpikirkan oleh orang di Jiecheng. Murong Yanran, yang tinggi di atas, sebenarnya memiliki perilaku menjilat seperti itu. Jin Hao menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia segera menyadari bahwa rambut pirang dan mata birunya memiliki banyak hal untuk ditawarkan di Jiecheng. Oleh karena itu, pada saat ini, dia meluruskan pinggangnya secara langsung dan berkata dengan dingin, "Meskipun saya tidak tahu bagaimana pria negara besar itu melakukannya, tapi tidak ada keraguan bahwa ini adalah penghinaan. Penghinaan terhadap
Martabat kami. Anda harus memberi saya penjelasan dan kompensasi yang memuaskan untuk masalah ini. Kalau tidak, masalah ini tidak akan berakhir sampai di sini. Bahkan jika kamu berasal dari 7 keluarga leluhur di Jiecheng, itu tidak berguna. Jangan lupa bahwa di komunitas internasional, kami orang Barat sudah lebih unggul. Jin Hauk takut masalah ini akan menurunkan persepsi pikiran Murong Yanran terhadapnya. Jadi pada saat ini dia langsung mengeluarkan apa yang orang Barat andalkan. Murong Yanran tersenyum manis dan berkata, Jin Hauk, jangan khawatir. Aku yakin aku tidak akan mengecewakanmu. Anda pasti bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan untuk masalah ini. Omong-omong, Murong Yanran sendiri juga merasa bahwa semuanya pasti kebetulan dan kecelakaan. Jika Harvey York benar-benar begitu hebat dalam hal itu, bagaimana dia bisa tidak berpengaruh di komunitas internasional? Oke, aku percaya apa yang kamu katakan. Jin Hauk meluruskan dadanya dan mendongak lagi saat ini. Tapi ingat, aku punya kondisi lain. Malam ini, di lelang amal di kota perbatasanmu, aku harus mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Murong Yanran mengangguk dan berkata, jangan khawatir, penyelenggara lelang amal adalah pihak pendeta. Saya memiliki hubungan yang baik dengan mereka, dan saya yakin saya dapat membeli barang seperti itu dengan harga terendah. Kamu jangan khawatir tentang hal itu. Setelah mengatakan itu, Murong Yanran melihat rombongan Jin Hauk lagi dan berkata sambil tersenyum, maaf, para bawahan negara barbar telah mengejutkan kalian. Bab 7197. Relaksasi. Meskipun negara besar Ha dikenal sebagai peradaban 5.000 tahun, dalam analisis terakhir, itu hanya negara kecil. Jika kamu berpikir kamu memiliki beberapa kemampuan, kamu menganggapnya luar biasa. Tidak hanya membenarkan diri sendiri, tetapi juga duduk di sumur dan melihat langit. Menolak untuk menerima segala sesuatu yang berada di dunia beradab. Jangan berdebat dengan orang-orang ini. Kamu tidak bisa melakukannya. Murong Yanran memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Orang-orang ini semua mengatakan bahwa mereka patriotik. Tetapi pada kenyataannya, selama mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan pergi ke negara beradab untuk hidup di kesempatan pertama. Oh, sayang sekali. Meskipun pikiranku penuh dengan ide-ide barat, kulitku kuning. Seandainya saja aku bisa memutihkan kulit. Murong Yanran tampak iri dan kecewa. Melihat sikap Murong Yanran, Jin Hauk dan yang lainnya semua tersenyum. Selama sebagian besar orang negara besar Ha memiliki pemikiran menjilat anjing dan perilaku anjing seperti Murong Yanran itu, maka invasi budaya mereka ke negara-negara yang memproklamirkan diri beradab akan berhasil. Pada saat ini, orang-orang barat ini langsung meninggalkan ketidaknyamanan sepele barusan, dan mereka semua tersenyum dan menjadi bangga lagi. Lebih dari 10 menit kemudian, Harvey York membawa Tuan Ma Yuan kembali ke aula seni bela diri Longmen. Dao Baifeng telah pergi, dan Mandy Zimmer juga telah kembali ke kamarnya. Melihat adegan ini, Harvey York menarik napas panjang. Meskipun dia merasa bahwa perilaku menjilat Tuan Ma Yuan memalukan, mengingat pihak lain meminta bantuan tepat waktu, Harvey York tetap menuangkan secangkir teh kepadanya dan memintanya untuk mengungkapkan semuanya. Kakak York, aku tidak bisa menerimanya. Aku punya padang rumput hijau di kepalaku. Aku sedang tidak mood. Tuan Ma Yuan memasang ekspresi setengah mati di wajahnya. Aku tidak peduli. Aku harus membiarkan dia kembali. Kakakku, tolong aku. Harvey York berkata dengan ringan. Apakah kamu benar-benar menyukai wanita ini? Tuan Ma Yuan ragu sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata,
Saya tidak yakin apakah saya menyukainya. Tetapi karena saya memiliki kontrak pernikahan, saya merasa bahwa saya harus bertanggung jawab untuknya. Lagi pula, pernikahan keluarga kelas atas kita seperti ini. Tidak ada yang akan memilih orang yang mereka sukai. Apa yang semua orang pilih adalah keuntungan. Tapi, bagaimanapun juga, aku sudah tumbuh sangat dewasa. Ini pertama kalinya, aku sangat peduli dengan seorang wanita. Aku pikir ini mungkin cinta seumur hidup. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Kamu sudah lama tidak jatuh cinta. Kamu murni hanya memanjakan diri sendiri. Tidak bisakah kamu melihat betapa Murong Yanran tidak menyukaimu? Jangan bilang dia akan membatalkan pertunangannya. Bahkan jika dia tidak batalkan, dan dia akan benar-benar menikahimu. Apakah kamu pikir akan ada kebahagiaan di antara kamu? Aku takut itu adalah awal dari hidupmu yang menyakitkan, kan? Daripada begitu, lebih baik memotong kekacauan dengan cepat dan menyelesaikan semua masalah. Mengerti? Sebagai seorang pria, tidak bisakah kamu melihat ini? Terlebih lagi, setidaknya kamu juga generasi kedua. Apakah kamu tidak mengerti mengapa seorang pria tidak memiliki istri?" Dimarahi oleh Harvey York, Tuan Ma Yuan tertegun untuk waktu yang lama. Lalu, mengangguk sedikit. Kakak York adalah generasi orang cinta suci. Dia tidak tahu berapa banyak orang di sekitar dia yang diam-diam mencintainya. Tapi hanya ada satu di hatinya. Apa yang dia katakan pasti benar. Kakak York, kalau begitu, aku tidak akan memikirkan wanita ini lagi. Tuan Ma Yuan menepuk dadanya. Baiklah. Ayo pergi ke pelelangan amal bersama untuk bersantai. Bab 7198. Lelang amal. Jam 10 malam. Harvey York dibawa oleh Tuan Ma Yuan ke lelang amal di Jiecheng. Lelang ini diadakan oleh para pendeta Jiecheng. Setiap kali diadakan, beberapa orang kelas atas dari negara besar H akan diundang untuk berpartisipasi. Bagi orang-orang kelas atas ini, kota batas yang misterius hanya akan sesekali membuka sedikit tabirnya seperti saat ini. Pada lelang amal semacam ini, mata uang negara besar H yang digunakan. Tentu saja, akan ada barter sesekali, yang dapat menjadi prasyarat bagi pembeli dan penjual bila menerima. Harvey York juga belajar sedikit tentang detail lelang ini sebelum dia datang. Pada kenyataannya 7 keluarga leluhur adalah pemilik kota batas. Dulu kantor pendeta itu hanya sekedar departemen yang menganggur. Namun, selama bertahun-tahun, karena hilangnya Dao Wu Jue, dapat dikatakan bahwa imam besar telah memerintah 7 tuan sampai batas tertentu. Sehingga, status imam saat ini tidak sama lagi seperti sebelumnya. Misalnya, pada lelang amal malam ini, orang yang memimpin segalanya adalah yang disebut pendeta muda. Bagi pendeta muda ini, setelah Harvey York datang ke kota perbatasan, dia juga mendengar banyak legenda tentang dia. Misalnya, seindah peri, sastra, dan seni bela diri yang sangat bagus. Singkatnya, ini adalah wanita yang luar biasa. Dan ada cukup banyak hal yang luar biasa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa imam besar dan pendeta muda pernah secara terbuka menyatakan dukungan kuat mereka untuk naiknya kekuasaan Chen Tiangang. Dari perspektif ini, mereka terlahir untuk berdiri berseberangan dengan Harvey York dan yang lainnya. Oleh karena itu, Harvey York juga penuh minat pada pendeta muda legendaris itu. Dia ingin melihat wanita seperti apa dia saat mendukung Chen Tiangang. Tetapi dia bukan bagian dari kekuasaan. Lokasi lelang amal cukup tersembunyi. Setelah masuk, dia menemukan bahwa ada aula di dalamnya yang sangat mewah. Tempat ini sangat dijaga. Belum lagi orang yang tidak berkepentingan. Bahkan,
Lalat di luar pun tidak bisa terbang masuk. Apalagi jumlah orang yang bisa membawa undangan juga terbatas. Yang pada dasarnya dibatasi 4 orang. Yang juga membuat undangan lelang amal ini eksklusif. Namun, meskipun Tuan Ma Yuan benar-benar tidak dihargai di mata lingkaran atas Jie Cheng, tapi bagaimanapun juga, Dao Wujue sudah kembali sekarang. Jadi masuk akal dia juga dapat undangan. Jadi Tuan Ma Yuan muncul bersama Harvey York hari ini. Berjalan melalui paviliun air dengan karakteristik Jiangnan. Harvey York berjalan dan berkata dengan rasa ingin tahu. Tuan Ma Yuan, tempat ini didedikasikan untuk lelang. Kan, melihat kemewahan dekorasi ini, harus dibuka tiap sebulan sekali agar mendapatkan pengembalian investasi. Kan, Tuan Ma Yuan tersenyum dan berkata, Kakak York, kamu terlalu banyak berpikir. Lelang ini hanya dapat diadakan setiap 6 bulan sekali. Kau tahu, ini mewakili pelelangan Jie Cheng. Apa yang muncul di lelang ini tidaklah sederhana. Apapun tidak ternilai harganya. Saya mendengar bahwa bahkan Jamrud Hesi yang legendaris muncul sebelumnya. Dan Anda tahu betapa berharganya barang lelang itu. Singkatnya, semuanya sangat berharga. Selain itu, di akhir setiap lelang, heksagram akan dilelang. Heksagram ini adalah prediksi imam besar untuk tahun depan. Dan prediksi ini sangat akurat. Dapat dikatakan bahwa orang yang mendapatkan heksagram memiliki pandangan ke depan dalam banyak hal. Bab 7199. Membunuh hati. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, apakah ini sangat menakjubkan? Bisakah Trigram memprediksi masa depan? Tuan Ma Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kakakku York, jangan meremehkan imam besar. Ada beberapa orang yang dapat memahami Zhou Yi secara menyeluruh dari zaman kuno hingga sekarang. Oleh karena itu, ramalan imam besar didasarkan pada fakta. Dikatakan bahwa pernah ada seorang pangeran dari kerajaan minyak timur tengah yang mendapat ramalan kekacauan di sini. Ini menyiratkan bahwa negaranya akan berada dalam kekacauan. Pangeran itu membuat persiapan sebelumnya. Dan benar saja, setengah tahun kemudian, negara berada dalam kekacauan. Dan pangeran ini berhasil menenangkan kekacauan dengan mempersiapkan terlebih dahulu dan mengambil tindakan pencegahan. Dan juga mendapat manfaat besar. Setelah kejadian ini, Trigram imam besar bagi semua orang bisa dikatakan sangat fanatik. Saat berbicara tentang rahasia kuno, Tuan Ma Yuan melihat sekeliling secara misterius. Jelas takut dia akan terdengar bergosip tentang imam besar. Ketika Harvey York mendengar ini, dia tertarik sepertinya imam besar legendaris ini memang luar biasa. Tidak heran dalam waktu singkat ini, dia mampu mendominasi 7 penguasa kota perbatasan sampai batas tertentu. Jika gurumu tidak kembali, mungkin dalam 10 tahun atau 8 tahun lagi, dia akan menjadi kaisar di Jie Cheng. Kakakku York, ini tidak bisa dikatakan. Tuan Ma Yuan membuat gerakan jangan. Ada beberapa hal yang bisa kita ketahui. Tapi kita tidak boleh mengatakannya. Apalagi kali ini juga karena wajah guru. Kita bisa berbaur. Jika orang-orang imam besar tahu bahwa kita mengunyah akar lidah di sini, mereka dapat mengusir kita. Harvey York mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, dia melihat Tuan Ma Yuan tiba-tiba melihat ke depan. Dan wajah seluruh orang itu langsung menjadi sangat jelek. Harvey York mengambil kesempatan untuk melihat ke atas, dan melihat murong. Yanran memegang Jin Hao, dan berjalan masuk sambil tersenyum saat ini. Kedua orang ini terlihat seperti bintang film, dan mereka bisa dikatakan sebagai anak emas dan gadis giok, dan wanita berbakat. Ketika banyak tamu melihat mereka muncul,
Mereka semua memiliki ekspresi tersenyum di wajah mereka. Jelas, kontrak pernikahan antara Tuan Ma Yuan dan Murong Yanran terkenal di kalangan atas kota Jie. Pada saat ini, Murong Yanran membawa pria liar itu kembali dengan sikap terbuka yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Dan itu cukup untuk menjelaskan bagaimana kepengecutan seorang Tuan Ma Yuan. Tatapan semua orang tertuju pada tubuh Tuan Ma Yuan. Dan kemudian mereka tidak bisa menahan nafas. Dan beberapa orang menutupi wajah mereka. Hanya dapat dikatakan bahwa pria yang istrinya tidak setia itu telah melihat lebih banyak. Hanya ada sedikit orang yang sama pengecutnya dengan Tuan Ma Yuan. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Tuan Ma Yuan, mengisyaratkan dia untuk tenang. Ekspresi Tuan Ma Yuan juga sangat jelek. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, memaksa dirinya untuk mendapatkan kembali ketenangannya, dan membiarkan dirinya tidak lagi memikirkan hal yang mustahil. Melihat penampilan Tuan Ma Yuan, Harvey York menghela nafas dan berkata, "Masalah ini tidak akan berakhir di sini. Aku akan membantumu menghembuskan nafas." Tuan Ma Yuan sedikit tertegun, lalu berkata dengan wajah tersentuh, "Kakakku York, ini tidak terlalu bagus, kan? Ini adalah wilayah para pendeta. Membuat masalah di sini. Aku khawatir kita tidak akan bisa makan dan pergi." Harvey York mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Aku tahu bagaimana melakukannya. Itu tidak akan membuatmu malu." Bagi Harvey York, tidak perlu berjuang keras untuk membantu Tuan Ma Yuan. Membunuh orang memang keren, tapi tidak sekeren membunuh hati. Bab 7200. Tongkat Musa. Segera Harvey York dan keduanya menundukkan kepala dan berjalan ke tempat di mana tempat pelelangan berada dengan cara yang tidak mencolok. Tempatnya ini sangat terbuka, seperti gimnasium besar, penuh dengan kursi single seat di mana-mana. Di tengah, ada platform lelang yang menjulang tinggi. Meski masih ada sedikit waktu sebelum pelelangan resmi dimulai, pada dasarnya para tamu telah datang semua. Semua orang mengangguk dan saling menyapa. Dan jelas bahwa ini bukan hanya lelang, tetapi juga tempat bagi banyak orang untuk bersosialisasi satu sama lain. Harvey York dan Tuan Ma Yuan dibawa ke posisi sudut oleh staf. Untuk posisi ini, Harvey York tidak punya pendapat. Pada saat ini, dia mengeluarkan tablet di depannya dan melihatnya, yang pada dasarnya adalah pengenalan lot lelang kali ini. Halo semuanya. Semuanya, lelang amal di kota Jie telah bertemu dengan Anda semua lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan ekspresi acuh tak acuh dan mengenakan setelan zongsan muncul di panggung lelang dan perlahan berbicara. Suaranya tidak keras, tapi jelas muncul di telinga semua orang. Jelas, ini adalah master seni bela diri mutlak, jenis dengan kekuatan yang tak terduga. Segera, lelaki tua itu mulai menawarkan berbagai barang lelang. Yang pertama adalah pil mana dari Galicia. Terlihat seukuran kepalan tangan. Dan saya tidak tahu berapa banyak obat mujarab yang ada di dalamnya. Selama Anda memakannya, saya khawatir penyakit apapun dapat disembuhkan. Melihat benda ini, orang-orang besar yang hadir dengan cepat berteriak. Dan segera, benda yang tampak seperti pil sederhana langsung ditawar dengan harga setinggi langit mencapai 100 juta yuan. Hal kedua yang muncul adalah giok gemuk dan lemak kambing putih tidak peduli merek. Bahan giok seperti itu sangat langka. Jadi pada saat kemunculannya, itu menarik penawaran dari petinggi yang tak terhitung jumlahnya. Hal ketiga adalah metode jantung seni bela diri, yang dapat membuat orang berkultivasi ke tingkat dewa perang selangkah demi selangkah, yang jelas merupakan
Sesuatu yang penting bagi sekolah seni bela diri sekte manapun. Jadi ketika muncul, itu ditakdirkan untuk menarik perhatian semua orang. Dalam 10 menit terakhir, lebih dari selusin lot lelang muncul. Tetapi setiap lot menarik perhatian banyak orang. Dan setiap kalinya peserta berspekulasi dengan harga yang tak terbayangkan. Segera, barang lain dikirim ke meja lelang. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan tongkat kerajaan dunia barat. Terlihat sangat kuno. Dan tidak ada permata bertatahkan di atasnya. Tetapi terlihat seperti bahan perunggu. Namun, ketika dia melihat hal ini, Harvey York sedikit mengernyit. Di tablet, pengenalan benda ini adalah barang antik yang sempurna dari 2000 tahun yang lalu. Tapi Harvey York mengenali hal ini. Ini jelas tongkat Musa legendaris di dunia barat. Dikatakan bahwa Musa membelah Laut Mediterania dengan tongkat kerajaan ini di tangan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tongkat kerajaan yang mengandung sihir dan mitologi yang tak ada habisnya. Dan hal ini, bagi dunia barat, apakah itu simbolis atau berharga? Saya khawatir itu di luar imajinasi. Namun, karena informasi yang salah diperkenalkan di tablet, banyak orang tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti ini. Harvey York memikirkan sesuatu, dan tanpa sadar melirik Jin Hawk. Tetapi melihat bahwa tongkat Musa dari awal ada di sana, Jin Hawk terkejut pada saat ini, dan hampir tanpa sadar ingin berdiri. Tetapi dia menekan dorongan ini. Jelas, inilah yang ingin didapatkan Jin Hawk. Menarik, Harvey York bergumam. Tuan Ma Yuan, kesempatan untuk membalas dendam ada di sini. Teriakan. Harganya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.